Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira. Apa kabar sore hari ini? Semoga baik, sehat, semangat selalu pastinya. Kembali lagi kita ketemu lagi di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia. Dan kali ini kita mau bahas apa kira-kira? Dan pastinya sudah ada dua narasumber yang luar biasa di studio Radio Pesona. Diingatkan juga untuk Pesona Inspira yang mau gabung silahkan di 0823 2383 9996. Nah kali ini kita perlu apa ya, membutuhkan inspirasi ya. Ketika otak perlu inspirasi kalau disingkat jadinya kopi. Nah kita mau ngobrolin tentang kopi di studio Radio Pesona sudah ada dua narasumber kita. Yang pertama boleh saya sapa. Ini Boleh. penyuluh pertanian ahli muda BPP Kali Kajar ada Mas Bagus Setio Wibowo. Halo Mas Bagus, kita ketemu lagi. Iya, Mbak Mita, nggih, dan Pesona Inspira, nggih. Iya. Apa kabar Mas Bagus? Alhamdulillah baik aja, Mbak Mita, nggih. Sehat semangat gitu ya. Alhamdulillah, tetap semangat. Sudah ngopi belum hari ini? Ngopi hari ini tadi pas waktu peletakan batu pertama kelihatannya di Mungkung tadi. Oh iya, ada acara di Mungkung dan udah ngopi ya. Nggih. Oke, dan yang satunya ini adalah Maestro Kopi nih kayaknya nih ya. Ini namanya aja udah nggak asing dan terkenal di mana-mana. Ketua Poktan Bina Sejahtera Desa Bowongso. Ada Bapak Sriono Edi Subekti atau yang biasa kita kenal dengan nama Pak Eet. Halo Pak Eet. Halo, selamat sore Sobat Inspira. Iya, selamat sore Pak Eet. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat, semangat gitu ya Pak ya. Harus. Iya, harus semangat. Saya juga udah ini di spill kopi-kopi dari Bowongso kali ini ya Pak ya. Oke, Mas Inspira kita akan ngobrol tentang ketika otak perlu inspirasi ya ada kopi. Kopi Bowongso ini yang sudah terkenal di mana-mana. Nanti kita boleh ngobrol-ngobrol dan juga Pesona Inspira bisa gabung di 0823 2383 9996. Nah kita sebelum ke pertanyaan nih mungkin Mas Bagus ingin menyapa dulu Pesona Inspira, silahkan. Terima kasih Mbak Mita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira. Pada kesempatan kali ini kami dari BPP Amung Tani Kecamatan Kalikajar pengen ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Eat ini pencetus kopi Bowongso, Mbak Mita. Monggo nanti apabila nanti ada yang perlu ditanyakan, perlu disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang penting kita butuh ngopi, Mbak Mita. Terima kasih Mbak Mita, mungkin itu aja sementara Mbak Mita. Oke, nah Pak Eet silakan Pak. Ini bisa disapa dulu Pesona Inspira dan mungkin ingin sedikit berkenalan tentang Pak Eet yang sudah mungkin lama di Kali Kajar sebagai pencetus kopi Bowongso kah atau petani pertama kopi di sana atau apa nih, silahkan nih Pak. Saya juga penasaran nih soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira. Mas Bagus, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sriono Edi Subekti, biasa dipanggil Eet Bowongso. Kalau maestro bukan sih Mbak sebenarnya. Saya sendiri sebagai petani kopi, kebetulan juga punya beberapa lahan kopi dan saya bersama teman-teman kelompok Tani Bina Sejahtera yang mengawali adanya merek atau brand kopi Bowongso. Gitu sih Mbak. Oke, jadi ini yang mengawali yang mencetuskan kopi Bowongso gitu ya, merek kopi Bowongso yang akhirnya sekarang bisa terkenal di mana-mana. Nah, Kali Kajar ini kan salah satu kecamatan di Kabupaten Wonosobo yang wilayahnya sebagian besar berada di lereng Gunung Sumbing yang sangat potensial untuk ditanami berbagai komoditas pertanian. Tidak hanya sayuran tetapi juga ada kopi gitu ya. Nah, kalau desa yang menjadi penghasil kopi di Kali Kajar nih, mungkin Mas Bagus dulu nih. Desa mana aja sih Mas yang menjadi penghasil kopi di Kecamatan Kali Kajar selain Bowongso, adakah? Ada banyak Mbak Mita. Jadi untuk lereng Sumbing ya, terutama dataran tinggi, ketinggian 1000 lebih ya, sampai 1600 ya Mas Eat ya. Iya. Ada yang lebih ya sebenarnya. Ada yang lebih. Ada Di yang lebih. Bowongso ada yang mendekati 2000. Hampir 2000 ya. Tentunya ini sangat potensial untuk tanaman kopi Arabica Mbak Mita. Salah satu Desa Bowongso, selain itu juga dari Desa Lamuk juga ada, daerah Butuh ya. Kopi Butuhnya, Lamuk itu ada Sumbing Kulon kopinya di sana. Dan juga ada dari Butuh Kidul juga ada, Kuadungan juga ada di Klowoh.
dan tentunya selain dataran tinggi juga ada dataran rendahnya Mbak untuk kopi robustanya, yaitu di Desa Perboto nggih, dusun Tembelang nggih. Itu juga sudah terkenal juga kopi Tembelangnya untuk robustanya Mbak Mita. Nggih, mungkin nanti Mas Ed bisa menambahkan mungkin daerah-daerah sana itu yang sentralnya kopi yang banyak seperti apa, nanti bisa ditambahkan Mas Ed juga nanti. Yeah. Oke, ternyata ini memang cukup banyak desa-desa di Kecamatan Kalikajar sebagai penghasil kopi gitu ya. Iya Mbak Mita. Nah ini untuk jenis kopinya sendiri nih dari tiap desa hampir samakah atau berbeda-beda nih? Silakan. Oh, kopinya? Iya, Oh, jenis okay. kopinya. Jenis kopinya sebenarnya di sini kan kita bagi menjadi dua nggih, kopi robusta yang dataran rendah nggih, di bawah 1000 meter mungkin, itu robustanya nggih. Untuk arabikanya dataran tinggi itu Mbak Mita. Jadi kemungkinan besar untuk tanaman kopinya ada dua jenis itu nggih. Walaupun di sini untuk varietasnya cukup banyak sekali nggih. Mas Said lebih paham untuk ini yang apa jenis-jenis kopi, varietas apa yang potensial antara satu desa dengan yang lainnya. Mungkin Mas Ed lebih paham sekali ini Mbak Mita. Oke, silakan nih Pak Ed untuk varietas atau jenis kopi yang ada di Kalikajar nih. Apakah ini berbeda Bawongso dengan tadi yang ada di Adilamo dan lain sebagainya, itu apakah sama atau berbeda? Sebenarnya kalau kita bicara varietas itu ya masing-masing daerah punya keunggulan sendiri-sendiri ya. Karena memang kita juga nggak bisa mengeneralisir bahwa kopi varietas A cocok di Bawongso tapi belum tentu cocok di daerah yang lain. Karena kita bicara budidaya kopi itu kan bicara tentang iklim secara mikro, ya kan. Tapi secara general sih tadi yang disampaikan kayak Mas Bagus, sebenarnya kopi cuma ada beberapa varian yang kita sangat familiar itu ya, ada Robusta, ada Arabica, walaupun di situ ada Excelsa, ada Liberica juga. Oh iya. Ya, untuk varietas yang kita tanam di Bawongso sebenarnya hampir sama dengan varietas-varietas kopi Arabica di daerah yang lain, di dataran tinggi yang lain. Kita lebih pakai ke varietas kayak Abyssinia 3, terus Andong Sari. Andong Sari juga ada 2, Andong Sari 1 sama AS2K, Andong Sari 2. Terus sekarang kita juga lagi nyoba untuk budidaya yang terbaru Mas Bagus. Oh iya. Komasti, komposit Andong Sari 3, dan lagi nyemai juga varietas yang lumayan tua kayak Gayo 1. Oh. Coba-coba nanti toh pada akhirnya kan kita juga harus selektif, juga harus menyeleksi varietas apa sih yang menemukan rumahnya di tempat kita. Kalau kita bicara Bawongso berarti varietas apa yang menemukan rumahnya di Bawongso. Nah itu yang kita kembangkan gitu. Wah keren gitu ya, ternyata nih banyak varietas yang ini juga mau uji coba juga gitu, kira-kira nanti rasanya gimana seperti gitu apa ya Mbak? Seperti apa gitu. Iya. Oke, nah ngomong-ngomong nih boleh diceritakan secara singkat dong, kita pengen kenalan juga. Kalau tadi sudah kenalan sama Pak Eet ya, nah ini untuk Poktan Bina Sejahtera. Nah mungkin bisa diceritakan nih Pak Eet sejarahnya atau mungkin awal terbentuknya kelompok Tani Bina Sejahtera sendiri seperti apa? Ya, baik, untuk sebenarnya kelompok Tani Bina Sejahtera itu kan kalau kita lihat sejarahnya udah dari dulu tahun 80-an udah ada. Iya. Cuma kita bersama teman-teman juga menghidupkan lagi untuk kelompok Tani Bina Sejahtera Bawongso ini diawali dari gagasan itu 2008. Nah, gagasan itu saya muncul dari teman-teman petani yang ada di Bawongso. Karena memang kita sebenarnya sentra tembakau ya Mas Bagus. Iya, sentra tembakau. Sentra tembakau. Jadi tahun 90-an itu memang tembakau sebagai emas hijau. Iya. Tapi sekarang kan tembakau diversifikasi ke tanaman lainnya. Ada diversifikasi juga, terus tidak menjanjikan seperti era 90-an untuk tembakau. Karena memang banyak sekali aturan-aturan yang di situ memberatkan sebagai petani tembakau ya. Atas keresahan itu 2009 tepatnya tanggal 28 Januari kita bentuk kelompok tani yang kita kasih nama Bina Sejahtera Bawongso. Baru 2010 karena memang teman-teman yang tergabung di Poktan Bina Sejahtera ini juga suka dengan alam. Nah, kita nyoba nanam kopi sebagai konservasi. Awalnya niatnya itu lebih ke konservasi. Kita juga nggak berpikiran
sampai sejauh ini Bowongso bisa kopi seperti ini ya. bisa seperti ini, kita nggak punya kepikiran sejauh itu. Ternyata ini memang kalau segala sesuatu yang diniati dari hati, niatnya ini sebenarnya untuk konservasi alam, bonusnya ternyata luar biasa sampai sekarang gitu ya Pak Ed ya. Bonusnya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Iya. Jauh lebih besar bahkan ya. Iya, dan yang tadinya dari konservasi alam akhirnya nih sampai sekarang gitu dengan nama atau brand Bowongso. Nah, sebenarnya ini brand Bowongso ini memang hanya kopi yang dihasilkan dari Bowongso atau mungkin jenis kopi ini bisa ada di daerah lain seperti di Lamuk dan lain sebagainya nih Pak? Betul, kalau kita bicara brand Bowongso itu memang kopi yang dihasilkan dari Bowongso. Nah, Bowongso sendiri kan terdiri dari 4 dusun. Ada Bowongso, Bakalan, Nguwok, Papringan. Jadi Bowongso itu kan nama desa. Kalau brand yang satunya kita pakai Bina Sejahtera, itu kopi curationnya kita bisa berasal dari kopi manapun, baik Arabica maupun Robusta. Dengan catatan kita punya kewajiban untuk ngasih informasi asal usul kopinya itu dari mana. Oke, jadi ini ada yang kopi original atau memang dari Bowongso asli, ada juga yang memang dari beberapa daerah. Mungkin kita juga pengen mencoba cita rasanya seperti apa gitu ya Pak ya. Oke, nah ke Mas Bagus nih. Nah dari kelompok Tani Bina Sejahtera sendiri, apakah di sana ini hanya fokus pada kopi saja atau ada komoditas lain nih? Oh gitu ya Mbak Mita. Jadi memang tadi sudah jelaskan Mas Said ya, bahwasanya dulu Bowongso itu terkenalnya sampai sekarang juga masih terkenal ya. Itu adalah mbako garangan Mbak Mita. Nggih lah. Sebenarnya garangan bukan garangan ya. Oh, bukan garangan ya Mas. Garangan. Garangan nggih, maaf nggih. Karena terbawa enggaknya gitu kan seperti itu. Salah satunya adalah tembakau Mbak Mita. Yang mana mungkin tembakau garangan ini tidak semua dari desa ataupun tempat melakukan proses tersebut. Okay, jadi memang di Bowongso yang sangat terkenal sampai dengan sekarang yang garangan itu Mbak Mita. Bahkan sekarang kemarin kita ada ini Mas Ed ya, ada fasilitasi dari dana DBHJT tembakau ya, itu dari kemarin kolaborasi dari dinas perizinan terpadu ya. Mall pelayanan terpadu ya, dan dari perekonomian juga dengan Bu Camat kami di Kali Kajar juga, dan dari Bea Cukai Magelang Mbak. Kita kemarin ada fasilitasi untuk penerbitan NIB secara gratis nih Mas. Iya, betul. Sehingga harapan kami di kecamatan, Bu Camat dan yang sangat antusias untuk ini ya, itu mengendaki bahwasanya para pengusaha terutama hortikultura yang ada di Kecamatan Kalikajar itu bagaimana sudah resmi memiliki izin untuk berusaha atau berdagang dan sebagainya. Sehingga tembakau kemarin pengen membuat suatu kekasan dari ini. Selama ini kalau mbako garangan dijualnya biasanya balok ya Mas? Iya, irisan. Irisan balok itu nih. Itu dibuat seperti rokok yang sudah lintingan Mbak. Kemarin udah mulai buat dan alhamdulillah dibuat kemasan seperti rokok itu nggih, tapi sifatnya masih intern karena belum ada izinnya. Lah itu pengen mengkolaborasikan dengan kegiatan ini, nanti setelah NIB nanti pengen buat nanti izin cukainya juga akan muncul Mbak. Sehingga harapannya nanti ada rokok Tengwe yang dijual berupa sudah bentuk lintingan nih Mas. Nah itu salah satunya. Yang selanjutnya juga di dataran tinggi juga Dombos juga sangat potensial Mbak. Domba Wonosobo ya Mas NG. Selain itu juga banyak sayuran yang lainnya yang tentunya juga sangat potensi untuk di Desa Bowongso. Mungkin seperti itu Mbak Mita. Baik, jadi tidak hanya kopi saja tapi ada tembakau gitu ya. Iya. Tembakau garangan terkenalnya. Apakah ini kalau besok akan ada tembakau Bowongso juga gitu ya? Bisa dilihat nanti PR-nya gimana jadinya nanti. Brandnya nanti mungkin jadi tembakau Bowongso juga gitu ya. Oke, nah untuk cita rasa, karakter spesifik dari kopi Bowongso sendiri tuh seperti apa sih Pak Eet? Saya penasaran gitu ya. Cita rasanya khasnya dari Bowongso tuh apa? Kalau kita bicara tentang cita rasa ya, itu kan ada dua. Yang pertama itu dari karakter kopi itu sendiri, berarti kita sebagai manusia atau sebagai seorang yang tukang sangre atau roaster itu nggak bisa merubah. Iya. Ada yang misal cita rasa itu bisa juga di-develop waktu kita roasting. Nah untuk kopi Bowongso sendiri kita memang karena kita bicara produk
yang dikonsumsi atau yang diminum, tentu kaitan dengan konsistensi rasa itu harus kita jaga. Nah dari awal kita muncul sampai hari ini yang kita pertahankan dari kopi Bowongso itu yang pertama itu perpaduan antara sweetness, acidity, sama body. Itu balance. Kita bicara sweetness atau tingkat kemanisan itu lebih ke kayak brown sugar sampai ke karamel. Terus untuk acidity-nya itu lebih ke lemon sama ya lebih ke lemon. Terus untuk body kita bicara bukan tingkat kepahitan ya, karena memang kadang orang salah persepsi kita bicara body bicaranya pahit. Beda, body itu tekstur. Jadi kita bisa membayangkan kalau kita minum air putih dengan minum susu itu kan teksturnya beda. Nah itu body. Jadi kita lebih ke antara 3 taste atau 3 rasa ini kita bikin yang balance, yang seimbang antara sweetness, acidity sama body. Itu yang kita pertahankan sampai hari ini. Oke, makanya itu jadi khas banget gitu ya. Ciri khasnya Bowongso tuh ngangenin gitu katanya. Kalau ke Wonosobo kalau belum ke kopi Bowongso tuh kayak belum ke Wonosobo, belum lengkap gitu. Ya, nah untuk rasa atau varian rasa sendiri nih kan ada kayak yang natural honey, ada yang white luwak juga. Ini gimana nih Pak? Itu sebenarnya lebih ke proses pasca panen ya. Jadi proses pasca panen itu kan yang klasik itu ada natural klasik, ada honey, terus ada wash process. Kalau sekarang dengan perkembangan era saat ini, perkembangan dengan kemajuan saat ini banyak sekali proses pasca panen yang bisa dikatakan itu eksperimental kalau teman-teman kopi menyebutnya. Ada carbonic maceration, ada musto, ada natural hydro honey. Nah, untuk saat ini kita lebih fokus ke wash process atau proses basah. Kalau di Bowongso itu yang kita lakukan itu proses basah, giling, kering. Gitu. Kenapa kita lebih fokus ke situ? Karena memang kita harus tahu juga alam yang ketersediaan sumber daya alam yang ada di kita. Jadi Bowongso ini kan di sisi sebelah barat Gunung Sumbing. Jadi matahari lumayan jarang gitu, walaupun kemarau pun kan panasnya kan dapat panasnya udah siang ya Mas Bagus. Siang ya sana. Sedangkan untuk air kita juga lumayan melimpah. Jadi kita lebih fokus ke wash process, terutama yang giling, yang olah basah, giling kering gitu. Nah ini kalau nanti rasa sendiri nih mempengaruhi nggak sih dari prosesnya itu tadi? Yang giling dan juga yang wash proses itu? Tentu mempengaruhi. Kalau natural proses sama wash proses itu cita rasanya pasti beda. Pasti beda gitu. Dan wash proses pun kan dibagi dua, ada yang giling basah, olah basah giling kering, ada yang olah basah giling basah. Itu juga beda juga nanti cita rasanya. Nah, bagi teman-teman pelaku kopi tinggal itu pilihan yang mana ya, itu ya. mau pilih yang mana untuk daerah-daerah yang lain yang menghasilkan kopi untuk menjadikan itu sebagai ciri khas dari kopi yang dibikin. Oke, tapi enak mana nih Mas Bagus yang pernah cobain nggak Mas? Apa yang apanya Mbak? Proses ini yang ya, prosesnya. Nek saya sukanya ini ya. Yang giling kering apa yang basah gitu? Nek apa sing wine itu prosesnya pun berarti ini ya Mas Ed ya. Itu yang eksperimental, masuk yang eksperimental gitu. itu wine proses. Saya selama ini saya nikmat kopi yang sifatnya agak awam juga ya Mbak Mita ya. Saya itu kalau Arabica itu sukanya itu ini aman karena apa ya? Kadar asamnya itu agak lebih aman ya untuk dikonsumsi, sehingga kalau minum kopi Arabica pahit ya, ada kejut-kejutnya sedikit itu rasanya seperti apa ya, wah asik gitu loh, bayangkan sambil minum sambil menikmati itu rasanya asik sekali Mbak Mita. Nek saya suka yang itu. Oke, aman di lambung juga pasti ya Pak ya? Ya sebenarnya semua kopi aman. Yang bikin nggak aman kan tambahannya. Kalau kopi otentik, kopi tanpa tambahan apapun saya rasa aman. Aman semua ya. Aman semua ya. Cuma kalau kita bicara kandungan nikotin yang ada di dalam kopi memang Robusta itu lebih tinggi dibanding Arabica. Makanya kebanyakan teman-teman yang konsumsi Robusta itu biasanya di pagi hari sebelum aktivitas. Karena kan ada aktivitas lain setelah itu ya. Ada aktivitas setelah itu kan memang asik. Dan kalau kita lihat di luar juga kayak kita lihat di Italia
Itu espresso kan basicnya kan robusta. Nah Iya. biasanya kan orang minum untuk pagi hari ya. pagi hari sebelum beraktivitas. Beraktivitas. Karena memang sifat dari kafein ini kan salah satunya kan menyegarkan, menyenangkan. Jadi kita enjoy untuk aktivitas selanjutnya. Biar seger gitu ya. Biar Pagi-pagi minum kopi dulu, kopinya kopi Bowongso. Nah, gitu. itu apalagi itu Mbak Minta. Pak Ed, kalau dari proses panen sampai proses akhirnya jadi kemasan seperti ini itu membutuhkan waktu berapa lama? Nah kalau kita bicara kopi itu kan sebenarnya ada dua. Kopi yang bisa dikatakan komersial grade, ada yang kalau kita bicara di Arabica itu ada specialty Arabica. Kalau di Robusta itu ada fine Robusta ya Mas Bagus. Fine Robusta. Kalau yang Bowongso ini kan specialty Arabica. Jadi memang dari awal petik harus kita perlakukan secara spesial. Petik harus benar-benar yang udah mateng, yang merah gitu. Karena kebanyakan kopi merah, padahal ada juga kopi yang matangnya kuning. Matangnya kuning iya, karena yellow caturra itu kuning kan ada. Artinya udah petik merah matang segar, kalau kayak gitu. Jangan sampai nunda proses, hari itu juga kita proses. Setelah itu kalau kita di Bowongso pakai proses yang wash proses itu kita fermentasi. Keesokan paginya kita cuci, kita jemur. Proses penjemuran atau drying di Bowongso itu 20 sampai 25 hari baru kering. Setelah itu resting, kita istirahatkan kopi itu. Setelah resting kita rasa cukup, baru haling, kita kupas kulit tanduknya itu ya. Tanduknya. Setelah haling selesai kita sortasi, kita resting lagi, baru kita roasting. Jadi paling enggak itu ya proses dari petik sampai menjadi kopi roasted atau kopi bubuk ya kisaran di 4-5 bulan. 4-5 bulan karena ada proses-proses itu tadi ya Pak ya. Betul. Oke. Nah biasanya pernah nggak sih kayak kalau gagal panen tuh kan yang sayur misalnya membusuk dan sebagainya. Pernah juga nggak sih gagal dalam proses bikin kopi ini Pak, dari panen proses dari akhirnya hingga sampai seperti ini kemasan dan lain sebagainya? Iya pernah Mbak. Di awal ya mungkin. Di awal awalnya kita juga harus trial and error juga kan. Di awal kita ya sering gagal kayak gitu. Jadi nggak ada kesuksesan yang tanpa kegagalan. Tanpa proses. Kita pernah gagal juga. Artinya untuk mendapat SOP kalau kita bicara standar operasional prosedur proses pasca panen itu kan berawalnya kan dari kegagalan. Nah dari kegagalan itu kita catat semua dan untuk musim berikutnya atau panen berikutnya kita perbaiki sampai akhirnya kita mendapatkan proses pasca panen full wash dry hull Bowongso yang sampai sekarang. Ternyata nih pernah jatuh bangun gitu. Iya, mesti ada prosesnya Pak Wita semua. Oke, nah Mas Bagus kalau misalnya ada kelompok tani yang harus jatuh bangun, yang lagi merintis lalu gagal gitu, gimana sih cara memotivasi gitu biasanya? Oh gitu ya, kita pendekatan Mbak Mita, kita ada pertemuan kelompok tani yang rutin, kita di sana ngobrol-ngobrol sharing ya. Kalau Mas Ed biasanya kan sharing ada kira-kira apa yang butuh kita buat suatu kegiatan dan sebagainya. Dalam penumbuhan kelompok tani agar kelompok tani yang katakanlah yang dulunya kurang aktif menjadi aktif, tentunya ada sesuatu hal yang kita buat sesuatu hal yang menarik atau baru Mbak. Bahkan kalau bisa ya kelompok tani itu ada sisi ekonominya. Jadi tidak hanya kumpulan saja tetapi ada sisi-sisi yang lainnya yang bisa menghasilkan penambahan ekonomi Mbak Mita. Jadi kita sering membina di kelompok tani, ada yang kelompok tani tanaman pangan mungkin ya daerah-daerah bawah. Di sana nyewa bengkok, nyewa bengkok ditanami bersama, maculnya nyangkulnya itu nyangkul bersama, kalau nggak hadir didenda itu Mbak Mita. Dan sebagainya, akhirnya ditanam, diamati secara bersama sampai dengan panen bersama, dijual bersama dan hasilnya dinikmati bersama. Jadi memang kita dalam mendampingi kelompok tani memang kita harus tahu di wilayah itu secara alaminya, secara ininya kita harus tahu Mbak Mita. Dan kita pendekatannya dengan pendekatan secara keluargaan, kita sering pertemuan kelompok tani sehingga kita tahu permasalahan yang ada dan kita cari solusinya Mbak Mita. Seperti itu Mbak Mita. Baik, jadi yang namanya jatuh bangun itu pasti, tapi kita harus selalu optimis ada untuk memotivasi, optimis bahwa pasti ada sesuatu hal yang
lebih besar lagi. Iya, di balik itu ya, di balik Mbak. itu. Lompatan Kayak, yang kecil jadi lompatan besar tidak akan terbentuk apabila tidak ada lompatan lompatannya kecil, ya. kecil. Jadi, Seperti tadi ceritanya Pak Ed juga iya. menarik gitu ya, dari Hmm, konservasi iya. alam akhirnya bisa Jadi menghasilkan yang lebih. yang lebih. Iya, iya. Oke, nah pesona inspirasi yang mau gabung silahkan di 0823 2383 999. Wah, sudah banyak sekali yang gabung, nanti saya akan tanyakan satu persatu. Kita akan kembali sesaat lagi pesona inspirasi, jadi tetaplah bersama kami di Rumpun Padi, rumpi untuk pangan, pertanian dan perikanan Indonesia. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih bersama saya Mita dan juga ada Pak Eet dan juga Mas Bagus. Kita masih ngobrolin soal kopi. Tapi ini ternyata sudah banyak WA yang masuk nih. Ini yang pertama ada Kang Agus di Depok via streaming dengerin Radio Pesona. Baru tahu kalau Bawongso penghasil kopi karena saya orang lereng Sindoro Bedakah, tidak tahu desa Bawongso. Ya, ini mungkin boleh disapa Pak Ee dan juga Mas Bagus. Ada Kang Agus, ini pendengar setia Radio Pesona. Selamat sore Kang Agus. Selamat sore Kang Agus. Monggo kapan-kapan main ke tempat kami di Bawongso. Ya, itu Bawongso tuh, desa Bawongso. Ini mungkin boleh Pak Ed dikasih tahu nih kalau mau ke Bawongso lewatnya mana nih? Iya, ini yang teman-teman terutama yang dari luar kota ya, apalagi yang dari arah timur, dari arah Temanggung. Iya, Temanggung. Itu biasanya kalau pakai map itu diarahinnya lewat jalur alternatif, lewat Cijeruk. Di Sambuto. Oh, Butuh. Nah, biasanya nanti lewat Cengklok juga dan itu jalannya ekstrim apalagi yang bawa mobil. Oke. Jadi pesan saya kalau yang dari arah timur, dari arah Temanggung harus ketemu Pasar Kertek dulu. Pasar Kertek nanti ambil kiri, Prengapus baru naik karena jalannya sekarang udah mulus. Halus Wah, sekali. sampai atas bener-bener halus Pak. Halus. Aman ya, wah. Aman sekali. Ya, ini harus ke sana ya. Iya. Kemudian juga ada yang bertanya lagi dari Giat, kelompok Ngudi hasil Desa Wonosari. Apakah kopi hasil roasting manual dengan roasting menggunakan mesin mengandung kafein yang berbeda? Kalau kandungan kafein itu nggak bisa maksudnya nggak mempengaruhi ya dari alat roasting baik itu manual maupun pakai mesin, karena kandungan itu kan memang udah ada di kopinya, ada di kopinya. kopinya gitu. Kalau kaitannya dengan aroma, kalau memang kita ngicip kopi kan mulai dari fragrance ya, aroma kering, terus dari aroma itu sendiri setelah dikasih air, setelah itu taste dan after taste pasti hasilnya akan beda antara yang nyun sewu, yang manual sama yang pakai mesin. Kalau sama yo ngapain kita investasi pakai mesin dan mesin itu yang mahal. lumayan mahal juga. Iya, karena ini mesin sebenarnya untuk mempermudah aja dan mempercepat aja gitu ya Pak ya. Tapi kandungan kafeinnya tetap kalau tidak kafeinnya merubah. tidak merubah. Oke. Kemudian ada lagi, ini Rudi di Sukoharjo mau tanya, di Sukoharjo ini kan jarang kopi, tapi saya masih belum paham apa sih bedanya kopi Arabica dan kopi Robusta dan kira-kira mahal yang mana? Mungkin ini generasi Gen Gen Z. Z. Gen Z, benar. Ya, karena sebenarnya sebelum Salak, Sukoharjo itu penghasil kopi Robusta salah satu yang terbaik di Wonosobo. Oke. Gitu. Karena memang sana kan daerah tinggi juga, nggih. Kalau kita bicara lebih mahal mana, tergantung dari perspektif kita. Dalam artian gini, saya ambil contoh ya. Kemarin saya ambil green bean Robusta dan kebetulan saya pakai Temanggung, itu 90.000 untuk fine Robusta. Sedangkan untuk Arabica yang dari anggota kita yang dari kelompok itu kisaran 105 sampai 115 tergantung kualitas. Itu secara harga, secara nominal per 1 kilo green bean memang lebih mahal Arabica. Tetapi kalau kita tarik ke belakang, ya kalau kita bicara rendemen, Robusta itu bisa 4 kilo cherry jadi 1 kilo green bean. Oh bisa ya? Iya. Dan saya juga tadi sebelum kesini tanya-tanya ke petani Robusta, ada yang prosesor juga, teman-teman yang di Temanggung juga untuk Robusta, itu rata-rata di 4:1. 4 kilo cherry jadi 1 kilo green bean. Sedangkan untuk Arabica itu bisa 7,5 sampai 8 kilo cherry menjadi 1 kilo green bean. Nah kalau kita bandingkan sebenarnya kalau hari ini jauh lebih mahal
robusta dibanding arabica. Dari rendemennya ya Mas. Iya, kalau kita lihat kita tarik dari rendemennya. Tapi kalau dari segi rasa sebenarnya tergantung selera ya Pak ya? Kalau segi rasa tergantung selera. Cuma memang konsumsi terbesar Indonesia masih tetap robusta. Mas. Ya. Di luar negeri juga robusta ya Mas Robusta. ya. Paling banyak robusta. Tuh Mas Rudi yang mungkin baru aja lahir di tahun 2000-an jadi nggak tahu kalau dulu ternyata Sukoharjo kopi ya. Karena sekarang mungkin di sana sini ya salah gitu. Iya, salah. Oke, kemudian ada juga yang mau bertanya selamat sore untuk narasumber, mau tanya hama atau penyakit apa sih yang biasa menyerang tanaman kopi di Bowongso? Baik, antara gini ya, kan ada beberapa varietas yang di situ tahan terhadap satu hama penyakit tertentu. Tapi yang pada umumnya bahwa kenapa dari dinas terkait terutama dari PPL dan Dinas Pertanian menyarankan untuk kopi arabica ini di atas ketinggian 1000, kaitannya yang paling bahaya untuk hama itu kara daun sama nematoda akar ini. Nematoda akar sama kara daun itu yang paling membahayakan. Terus kalau saat ini karena dengan perubahan suhu perubahan cuaca sampai Bowongso pun sekarang panas, itu dengan ketinggian 1000 sudah mulai kena PBKU, penggerek buah kopi. Itu kopinya bisa berlubang-lubang. Oke, tapi kalau dari cuaca sendiri apakah berpengaruh dengan produksi kopi, Pak? Tentu, cuaca sangat mempengaruhi terhadap produksi kopi. Bahkan kalau kita amati juga sampai ke cita rasa berpengaruh dari cuaca itu. Kalau keinginan kita sebagai petani kopi ya kayak tahun ini ada panas, terus ada rintik hujan, tapi jangan terlalu besar, makanya itu akan langsung muncul bunga. Tapi kan itu kalau saya sebagai petani kopi. Tapi kalau saya sebagai petani tembakau, kebalikan, kepinginnya ini kemarau yang panjang. Oke. Jadi kalau kopi itu bersahabat dengan musim kemarau sebenarnya Pak ya? Ya kopi itu sangat fleksibel ya. Asal jangan kayak 2016 itu sepanjang tahun hujan itu memang produktivitasnya sangat turun. Dan kita 2016 dari panen 2016 kita jual di 2017 itu kita putus stok untuk kopi Bowongso 5 bulan. Kita nggak jualan kopi Bowongso. Oke, berpengaruh itu Mbak. Ternyata sangat berpengaruh ya. Iya, saya baru tahu kira ini ya mungkin menyesuaikan begitu, ternyata berpengaruh. Oke, kemudian ada lagi yang bertanya proses pengolahan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh kelompok Tani Bina Sejahtera dan jenis apa yang peminatnya paling banyak. Nah, kira-kira dari tadi nih Pak ada yang wash proses, natural, honey dan lain sebagainya itu tadi yang paling banyak peminatnya yang apa Pak? Kalau yang paling banyak tetap wash. Tetap wash proses ya. Makanya sampai hari ini kita 98% kita olah menjadi wash proses. Karena permintaan itu. Karena permintaan itu satu, yang kedua memang panasnya kita nggak terlalu banyak. Setelah panen akhir, karena panen kopi itu kan ada 3 tahap. Panen awal itu memang kualitas ceri juga kurang bagus. Baru panen raya ini yang paling bagus. Terus panen akhir atau rajutan. Nah biasanya panen akhir ini yang kita proses menjadi natural. Karena kita udah males milih antara yang setengah matang sama yang matang gitu kan. Udah akhir kan dan itu juga udah masuk musim tembakau Mas Bagus. Iya. Terlalu sibuk. Makanya kita proses menjadi natural proses gitu. Karena kalau musim tembakau itu ini Mbak Mita, jadi repot gitu ya. Repotnya luar biasa. Bahkan mungkin ada tamu dari luar kota aja kalau pas waktu musim tembakau tidak bisa diganggu gugat Mbak Mita. Iya Mas Ed? Iya. Kalau tembakau nggak bisa diganggu. Iya, saya pas waktu ke sana ke tempatnya Pak Kades pas proses ini, waduh nggak bisa diganggu gugat ini. Kalau pas proses tembakau itu harus karena waktunya kan harus pas waktu itu rajang, pengeringan dan sebagainya. Oke, jadi memang ini ada proses-proses khusus dan peminatnya juga yang paling banyak ini ternyata di wash proses. Emang kalau wash proses itu rasanya ini yang ini ya Pak ya wash proses. Wah ini harus saya coba nih kira-kira ini kok banyak peminatnya nih kayak gimana gitu rasanya ya. Apalagi sama boden gitu ya Pak ya, enak banget ya Pak ya. Boden goreng ya. Oke, kemudian nih ada juga yang bertanya apakah ketinggian tempat berpengaruh terhadap cita rasa kopi? Lebih ke ketinggian yang ideal ya.
Jadi ada persepsi teman-teman juga pelaku kopi yang lain bahwa semakin tinggi areal tanaman kopi akan semakin bagus cita rasanya. Enggak juga. Semua butuh yang pas, semua butuh yang ideal. Ya. Kalau kita bicara dengan cuaca saat ini, kita bicara di Powongso itu di 1300-an sampai 1600 itu menurut saya itu cita rasa yang paling ideal untuk Powongso. Jadi saya juga punya lahan yang mendekati 2000 dan itu kopinya juga bisa dikatakan kalau istilah sekarang itu stunting. Terlalu dingin dia kayak dia pertumbuhannya dia kerdil. Satu itu, yang kedua memang waktu proses pembungaan menjadi buah itu juga terhambat gitu. Ternyata yang stunting nggak cuma manusia tapi kopi juga bisa stunting ya Pak ya? Bisa, yang di ketinggian itu mendekati 2900 ke atas itu kayak gitu. Oke. Baik. Mungkin itu karena kita di sisi timur ya. Jadi nggak bisa di generalisir nanti teman-teman Temanggung yang di sisi timur. Kalau kita kan dari sisi barat. Itu mungkin kasusnya juga pasti berbeda. Kan intensitas penyinaran kan juga kalau yang di timur biasanya lebih bagus lebih banyak mataharinya gitu. Oke, baik. Nah, Pak Eet sendiri nih Pak, sekarang kan udah media digital gitu ya, media sosial dan lain sebagainya gitu. Adakah strategi pemasaran dari Pak Eet dan juga kelompok Tani Bina Sejahtera dalam menghadapi berbagai permasalahan pemasaran produk dan lain sebagainya, Pak? Kalau kita bicara strategi marketing kita memang dari awal kan strategi marketing itu kan ada dua ya, ada hard selling, ada soft selling. Kita lebih ke soft selling, kita lebih mengandalkan dari mulut ke mulut. Jadi tanpa kita harus bayar model atau tapi udah dari mulut ke mulut udah sampai. Walaupun di situ ada sisi negatifnya, memang kalau kita melihat dari grafik penjualan juga nggak secepat yang hard selling. Cuma kita lebih memilih itu, dan saya sendiri juga karena udah tua ya, orang dulu jadi kaitannya dengan media sosial juga nggak begitu paham. Jadi kita cuma sekedar punya IG yang Powongso underscore, itu bukan tempat jualan, bukan tempat untuk promosi, tapi itu lebih ke informasi tentang Powongso secara keseluruhan, bukan hanya kopi gitu. Oke, rencana nih mungkin ada wisata-wisata di daerah situ gitu nggak Pak? Sambil ngopi, sambil pemandangan apa gitu misalnya? Rencana sepertinya ada, karena kemarin juga kita bahas dengan Bu Camat juga. Nggak tahu kedepannya nanti. Atau mungkin ada wisata petik kopi gitu misalnya? Itu udah pernah kita lakukan. Oh, udah pernah juga? Udah pernah kita lakukan. Jadi 2019 itu kita bikin DIYC, Deep Inside Your Cup. Itu juga dari petik sampai ke processing. Kita adakan di Powongso, dan itu kita ambil dari barat, timur sama tengah. Jadi satu se-Jawa, walaupun ada peserta juga yang dari Kalimantan, Mas Bagus. Kalimantan. Tapi sebelum itu kita bikin trip kopi juga gagal. Jadi sebelum 2019 yang sukses ini, kita bikin di tahun sebelumnya gagal total karena cuma dapat 1 tamu. Oke, mungkin ini jadi evaluasi ke depannya gitu ya. Informasi dan mungkin promosinya dan sebagainya mungkin. Tapi sekarang media digital sudah sangat ini ya, ada kemungkinan kalau suatu saat diadakan mungkin ya bisa aja karena kan setelah 2019 kan pandemi ya. Jadi kita milih memang dipaksa untuk kita kan nggak berkerumun, ya kan dipaksa untuk tidak berkerumun gitu loh. Akhirnya fokus ke pengolahan kopinya aja gitu ya Pak. Walaupun kita harus akui di situ juga ada berkah juga. Artinya penjualan kopi Powongso di era pandemi itu malah naik. Karena untuk kesehatan mungkin ya Mas. Masuk angin jadi karena orang kan kebanyakan di rumah Mas. Oh iya dari kan juga kan kerja juga dari rumah. Iya sih memang work from home. Kopinya lebih kencang. Jadi penjualan kita malah di era justru lebih banyak ya Pak ya. Oke, baik. Nah, ini juga ternyata didengarkan oleh Ibu Camat, ada Ibu Aldiana yang gabung pada sore hari ini. Kopi Powongso nggak sekedar kopi, tapi ada ceritanya nih ya. Semoga kopi-kopi Kali Kajar dan kopi Wonosobo lainnya juga punya cerita dan kualitasnya terjaga. Tempat buat ngopi juga berpengaruh, seperti judul podcast hari ini, kopi itu ajaib,
bisa ngasih inspirasi, apalagi kalau tempat ngopinya nyaman. Salam buat Mas ER dan Mas Bagus, dua orang ini kebanggaan dan aset Kali Kajar. Proud of Terima them. kasih. Terima kasih Bu Camat. Bu Camat juga kebanggaan kami. Iya, Mas Said ya. Betul. Iya, support kasih. dari Bu Camat sejauh ini seperti apa Pak Ed? Mungkin boleh diceritakan. Ya Bu Camat itu sebenarnya banyak menginspirasi kita juga ya. Karena gini, saya kenal beliau bukan waktu menjadi camat Kali Kajar saja, tapi sebelum itu juga saya sudah kenal dan beliau memang orang yang sangat energik, suka turun ke desa. Iya. Jadi lebih tepatnya ya kalau saya nyebut Bu Camat ini sebenarnya orang lapangan, bukan di belakang meja, di birokrasi. Kayaknya ini tipe-tipe yang nggak betah di meja Iya, ya Pak ya. tapi harapan saya ya jangan terlalu cepat lah nanti pindah dari Kali Kajar, biar Kali Kajar bisa lebih Mendunia gitu ya. Ya, karena kan banyak desa yang di Kali Kajar itu sebagai penghasil kopi, bukan hanya Bawangso saja. Oke. Iya, ini katanya Bu Aldiana kan tempat buat ngopi juga berpengaruh. Kayak ngopi di tempatnya Pak Ed sangat-sangat nyaman gitu ya. Apalagi kalau lagi galau, lagi gabut gitu, kayaknya kalau ngopi di Bawangso tempatnya Pak Ed, ini bonus diajak ngobrol sama Pak Ed ya Pak ya. Ya kalau pas slow, pas nggak roasting juga. Oke. Nah, ini ada yang tanya juga dari Subi di Solomerto, apa sih fungsi pemangkasan pada tanaman kopi? Bukankah semakin banyak ranting semakin banyak pula hasilnya? Oh, okay. Mas Bagus? Iya, saya menambahkan dari tadi Mas Said. Iya. Silakan Mas Bagus. Iya, enggak apa-apa sih, sama saja sebenarnya. Ya, kami juga kita harus selalu terus belajar Mbak Mita di setiap kesempatan. Fungsi pemangkasan sebenarnya kan banyak sekali ya Mbak. Kalau untuk tanaman awal biasanya untuk pembentukan Mas Said, pembentukan. Tadi dikatakan bahasa ngendikannya kenapa harus dipangkas? Padahal selama banyak cabangnya nantinya produksinya kan semakin banyak Mbak. Tentunya pemangkasan ini yang pertama adalah untuk mempermudah kita dalam perawatan Mbak Mita. Kalau kita nanam dari awal kita biarkan tinggi, gimana saya tanpa ada pemangkasan, nanti apakah bisa kita pas waktu panen kita pakai tangga sampai atas padahal pohonnya kopi hanya kecil, itu yang pertama. Nanti jadi kopi tiung Mas. Kopi tiung, iya. Biasanya untuk kopi-kopi yang udah lama dari simbah-simbah ya Mas. Iya. Itu biasanya kopinya kopi tiung Mbak. Karena saya juga ada 7.000 meter di Watu Malang itu yang tanamannya simbah itu ya tiung itu tinggi-tinggi saya ya kan seperti gitu itu. Ya. Jadi yang pertama itu pembentukan sehingga kita perawatannya lebih mudah. Yang kedua dengan pemangkasan itu tentunya cabang yang dihasilkan adalah cabang-cabang nanti yang produktif Mbak Mita. Kita harus seleksi ya Mas Said ya. Terutama setelah nanti panen kita harus seleksi cabang mana yang rusak, mungkin ada hama, serangan hama penyakit dan sebagainya, kita harus pangkas ya Mas. Pangkas dan wiwilan-wiwilannya juga harus kita hilangkan sehingga harapannya kita pilih yang bagus, sehingga harapannya nanti di musim panen berikutnya nanti akan menghasilkan kopi-kopi yang berkualitas dan produksinya banyak Mbak. Nah tentunya cabang ini ada yang produktif dan ada tidak. Itu harus kita seleksi. Yang ketiga di sini dengan adanya pemangkasan dan perawatan mudah, tentunya intensitas penyinaran nih Mas ya. Jadi kalau kita tinggi cabangnya saling tumpuk antara atas dan bawah Mbak, itu nantinya akan mempengaruhi tingkat intensitas cahayanya sehingga nanti pemasakan untuk menghasilkan suatu produk kopi nanti yang banyak dan sebagainya juga akan tidak signifikan dengan jumlah cabang yang terlalu banyak yang tumpuk itu, nanti produksinya juga tidak maksimal Mas NG. Selanjutnya juga ada untuk mengurangi kelembapan Mbak. Kasih sampaikan kelembapan juga berpengaruh nanti terhadap serangan karat dahan kopi juga ya Mas. Karat itu juga dan penyakit-penyakit yang lainnya. Dan juga dengan adanya pemangkasan sirkulasi udara juga lebih baik juga Mbak Mita. Jadi fungsi pemangkasan cukup banyak. Jadi kita harus selektif karena dengan cabang yang produktif yang kita pelihara jumlahnya tidak terlalu banyak tetapi berkualitas bagus, tentunya akan menghasilkan produksi yang lebih maksimal ya Mas Said. Betul. Mungkin Mas Said bisa menambahkan ini. Ya memang pemangkasan itu penting. Jadi pemangkasan itu sebenarnya ada dua ya. Secara garis besar ada pemangkasan topping ya. Ada pangkas bentuk. Dan ini pangkas bentuk kita lakukan setelah musim panen. Jadi cabang produksi mana yang harus kita pelihara untuk musim panen berikutnya tadi sudah dijelaskan secara gamblang, tetapi saya coba menambahkan sedikit dengan pangkasan yang betul atau yang baik sama yang tidak, kalau saya bisa mengetahui dari densitas tingkat kepadatan kopi. Jadi kopi yang
itu dirawat, dipangkas dengan baik sama enggak, itu pengaruhnya nanti di densitas. Semakin densitasnya tinggi, sebenarnya kopi itu semakin baik juga. Kandungan yang ada di kopi juga semakin banyak juga gitu. Oke, jadi ternyata nih ada banyak pelajaran sebenarnya ya. Ini tidak hanya asal tanam aja, tapi juga perawatannya sampai pengolahannya juga butuh proses, kesabaran juga pasti ya Pak ya. Nah, harapan nih sekarang nih, karena sudah tidak terasa nih udah jam 4 lebih, berarti saatnya kita akan ke harapan dan juga closing statement. Tapi sebelum closing statement dari masing-masing narasumber, harapan dari Pak Eet sendiri dan juga Mas Bagus ke depan bagaimana tentang prospek dan pengembangan kopi di Bowongso. Silahkan. Manut. Atau mau sweet dulu? Monggo lah, saya serahkan yang lebih utama, tua. narasumber utama. Yang lebih tua. Tua mana ya sama saya? Tua saya. Kayak Mas Er kelahiran 7 berapa ya? Saya 78. Oh 78 tua saya berarti. Tapi ubannya udah banyak. Oh salah. Monggo Mas Er, monggo saya juga aja. Harapan kami, saya lebih ke Wonosobo secara keseluruhan guys, karena memang penghasil kopi itu bukan cuma Bowongso. Jadi di Kalikajar juga daerah atas banyak penghasil kopi Arabica, apalagi kita ngomong Wonosobo. Jadi saya kepingin ke depan banyak daerah-daerah penghasil kopi ini yang menjadi the next Bowongso berikutnya. Karena memang ceruk pasar kopi ini masih sangat lebar dan itu potensial untuk kita garap. Jadi kalau kita ngomong, harapan saya sih produksi kopi Bowongso tiap tahun terus naik untuk memenuhi kebutuhan pasar, tapi kan nggak semudah itu, dan itu bisa disupport dari teman-teman yang lain, misalkan dari Butuh juga bisa masuk ke pasar yang sama. Dari kalau kita bicara Wonosobo daerah arah ke Dieng juga di situ ada Kejajar, ada Tambi juga penghasil kopi, Selukatan itu lebih juga lebih senior juga. kan kayak gitu. Jadi juga. harapan saya ya itu ada Bowongso yang lain di Wonosobo. Ada Bowongso yang lain, khususnya di Kalikajar juga tadi kan penghasil kopi tidak hanya di Bowongso tapi beberapa di desa juga gitu. Semoga semakin terkenal lah, semakin punya cita rasa seperti Bowongso. Kalau dari Mas Bagus silahkan. Jadi ini Mbak Mita, kami ke depan pengennya, harapan kami ya, setelah ngobrol-ngobrol, diskusi dan sebagainya, harapan kami kita ada kolaborasi antara pariwisata dengan pertanian Mbak, karena kan di Indonesia emas ini kan kita untuk Kabupaten Wonosobo itu ke arahnya ke pariwisata dan pertanian Mbak. Sehingga harapan kami jalan mau ke Bowongso itu nanti ada pusat-pusat istilahnya yang mendukung sehingga Kalikajar nanti sampai dengan Bowongso itu dari bawah sampai atas nanti ada potensi-potensi wisata juga, dan itu juga salah satunya kopinya juga bisa di situ. Dan kami sekarang lagi ada pembangunan greenhouse modern Mbak Mita di Kembaran. Di Kembaran ada untuk tanaman buah-buahan, rencana untuk melon Mbak Mita. Ya nanti kalau pas panen nanti Mbak Mita kalau bisa ke sana. Ini dalam proses pembangunan. Dan di Lamuk juga ada greenhouse modern yang itu untuk tanaman sayuran. Harapan kami di Kembaran nantinya nanti di sana ada petik buah, wisata dan sebagainya, yang nanti arahnya kan dari Bowongso kan bisa lewat Kembaran dulu Mbak. Nah, nanti jalur ini jadi saling mendukung Mbak. Jadi kalau ada wisatawan pengen merasakan kopi Bowongso bisa lewat ke petik kebun buahnya atau sayurnya nanti itu akan saling mendukung Mbak. Hingga harapannya kami nanti dari bawah sampai atas itu nanti ada wisata yang mendukung ke arah sana. Tentunya itu akan berimbas kepada perekonomian masyarakat yang ada di desa-desa yang terlewati kan, seperti itu Mbak Mita. Itu seperti itu Mbak. Jadi memang harapannya nih sepanjang jalan itu tuh ada potensi-potensi yang lain. Mungkin butuh rest area, siapa tahu gitu ya. Iya bisa juga nantinya. Iya kalau dulu sih saya terakhir banget memang dulu waktu ada yang kayak jembatan bambu itu. Itu tuh tahun berapa ya Pak Et ya? Itu setelah pandemi ya. Setelah pandemi. Baru dibongkar beberapa 1 tahun ke belakang. Wah berarti saya udah 1 tahun nggak ke Bowongso nih ya, lama. Paling suka kalau ke Bowongso ngopi sambil makan mie kuah tuh di sana. Waduh, enak banget itu rasanya. Padahal bisa bikin mie kuah di rumah tapi enak kalau makan di tempatnya Pak Et ya. Tambah kalau bareng-bareng Mbak Mirta. Apalagi kalau bareng-bareng asik banget ya. Jadi Pesona Inspira kalau mau main ke Bowongso langsung ngopi dari sumbernya langsung di tempatnya langsung, itu bisa banget langsung cari aja Pak Et ya. Biasanya orang-orang di sana juga mengarahkan
kalau ajeng teng ngopi ini kan Pak Eet Riko dalamnya lah. Sudah sangat terkenal di mana-mana ya Pak Eet ya. Oke, dan terakhir sebagai closing statement dari Pak Eet dan juga Mas Bagus silahkan. Ngomong ini lagi masih bulan Oktober ya. Iya, Oktober. Jadi ada momen yang besar untuk teman-teman penggiat kopi. Saya ingin ngucapin Happy International Coffee Day. Itu yang pertama yang untuk closing statement. Saya juga bingung juga ya. Harus apa gitu. Tapi paling nggak gini. Setiap satu cangkir kopi yang kita nikmati, kita harus ingat di situ ada jerih payah petani, ada tetes keringat petani. Jadi kita wajib untuk menghargainya. Wih, keren. Luar biasa, ya. tepuk tangan. Jadi keren sekali lah. Oke, baik, Mas Bagus silakan. Kalau saya sebenarnya sangat-sangat sependapat dengan Mas Eet. Jadi kita mulai dari petani bawah sampai petani yang mulai dari awal, mulai nanam sampai ini butuh perjuangan, butuh keringat, butuh ini ya. Mari kita semarakkan kopi yang ada di Wonosobo, baik itu di Bowongso ataupun di kopi yang lainnya, Mas Nggih. Dan yang kedua sebagai closing statementnya, bahwasanya marilah kita mencari atau menggapai cita-cita setinggi langit, Mbak Mita. Nggih, walaupun mungkin kita belum sampai bisa mencapai itu, tapi ada proses untuk mengarah ke situ. Nggih. Jadi ketika ini kan ada tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin dan muslimat juga nggih. Tolabul ilmi walau bisin juga ya, sampai negeri Cina dan sebagainya. Tentunya mari kita generasi muda, generasi yang milenial dan sebagainya, marilah kita selalu belajar bahwa ilmu itu tidak akan ada habisnya. Mulai dari sekarang, dan yang paling utama adalah generasi muda, mari kita peduli dan kita menjadi petani-petani yang tangguh, Mbak Mita. Nggih, yang insya Allah ke depan pertanian itu adalah menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat penting yang ada di Indonesia ataupun di Wonosobo. Terima kasih Mbak Mita, seperti itu. Iya, luar biasa sekali nih closing statement narasumber untuk sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Eet dan juga Mas Bagus. Semoga sukses selalu. Amin. Untuk kopi Bowongsonya. Dan Pesona Inspira juga wajib ya harus cobain kopi Bowongso di Bowongso langsung. Dan tempatnya ini katanya jalannya juga udah bisa dilewati secara lancar, halus, mulus, tanpa hambatan lah ya pastinya ya. Jadi langsung aja ketika otak perlu inspirasi, ayo ngopi ke Bowongso aja. Terima kasih kebersamaannya, selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.